di channel Mr. Abraham. Hari ini kita hadir lagi saudara untuk melanjutkan tahapan-tahapan budidaya ikan lele yang bagus itu, dimana kita sampaikan minggu lalu bahwa ada 5 tahap yang harus dilalui atau yang harus diperhatikan di dalam budidaya ikan lele agar supaya bisa mendapatkan untung yang besar ya. Yang pertama yang saya sudah jelaskan kemarin yaitu mengenai masalah kolam ya, kolam, dan yang kedua bibit, terus yang ketiga mengenai masalah pakan, dan itu kita sudah bahas ya di depan. Nah, saat ini kita akan bahas yang keempat dan yang kelima ya. Yang keempat yaitu pengelolaan air, dan yang kelima yaitu masalah penyortiran ya, penyortiran. Di tahap pengelolaan air ini, jadi yang perlu diperhatikan bagi rekan-rekan itu tentu saja sumber airnya ya. Sumber air mungkin rekan-rekan itu ada yang menggunakan air yang mengalir dari aliran sungai, mungkin dari air parit irigasi ya, pengairan untuk pertanian, dan mungkin juga seperti kami di sini tempatnya itu bersumber dari air tanah yaitu dari sumur atau sumur galian maksud saya, atau sumur bor ya. Nah, kebetulan di tempat kami ini itu menggunakan sumur galian. Itu adalah yang harus diperhatikan mengenai sumber air. Nah, setelah sumber airnya ada, tentu yang paling yang harus diperhatikan yaitu kualitas air itu. Kualitas air itu, nah mungkin bertanya, apa sih kualitas air yang bagus untuk lele? Nah, perlu diketahui bahwa kualitas yang baik itu yaitu pertama bahwa air itu harus steril ya, steril dari kuman-kuman penyakit. Nah, tentu saja caranya ada beberapa cara, dan juga yang kedua yaitu air itu jangan sampai terlalu keruh ya. Keruh yaitu akan menyebabkan kehabisan oksigen di dalam air sehingga lele itu akan naik ke permukaan. Keracunan yang biasanya itu paling banyak disebabkan karena terlalu numpuk amoniak karena pakan ya. Itu mengenai kualitas air. Nah, itu harus diperhatikan saudara. Terus yang kedua, yang ketiga maksud kita yaitu derajat keasaman. Ini yang sangat penting sekali. pH ya. pH itu derajat keasaman daripada air, itu harus diperhatikan. Karena air lele, ikan lele itu maksud saya akan tumbuh dengan bagus pertumbuhannya jika pH air itu antara 6 sampai 7. Nah, jika kurang daripada 6, itu lelenya itu akan susah pertumbuhannya, bahkan mungkin akan gembung. Banyak faktor yang menyebabkan, sehingga itu sangat perlu sekali. Oke, saya kira untuk sebelum kita lanjut, alangkah baiknya mungkin kita akan perlihatkan ya untuk di sini dulu, yaitu sumber air yang kami gunakan, terus cara pengelolaannya. Nah, ini kita lihat saudara, kebetulan ini kita lagi melakukan pemompaan air dari kolam penampungan bawah ya, maksudnya kolam tanah sumur ya, galian, ke tempat penampungan atas. Oke, kita segera saja. Ini adalah sumber air kolam yang kami punya. Ini sumur galian ini ukurannya 7 kali 10 meter ya. Dan saat ini kita lagi melakukan pemompaan. Nah, ini jenis pompa yang kita gunakan seperti ini saudara. Jadi air yang dari bawah ini ya, air kotor ya, air kering yang bersumber dari air kolam buangan dan air tanah yang ada di bawah tercampur. Nah, kemudian ini kita olah ya, kita olah agar supaya airnya bisa kita gunakan lagi dengan cara kita pompa dan kita tampung di sini saudara. Ini adalah kolam pengendapan. Nah, kolam pengendapan ini juga kita fungsikan juga sebagai tempat untuk budidaya asola dan lemna. Nah, ini
ukurannya ini 8 kali 12 meter. Nah, air ini kita akan pompa dari bawah dan kemudian kita sterilkan di sini. Nah, ini kita akan berikan cara pengelolaan air yang ada di tempat kami ini, yaitu pengelolaan air kotor ini kita olah dengan menggunakan bahan-bahan obat ya, yaitu menggunakan kaporit dan tawas ya. Dimana pemberian tawas itu tujuannya yaitu untuk mengendapkan kotoran atau air yang terlalu pekat menjadi air yang bersih. Nah, tetapi penggunaan tawas ini juga harus terkontrol, saudara. Kenapa? Jika berlebihan itu memang akan kelihatan airnya jernih bening, tapi pH ya, derajat keasaman air itu akan turun, bahkan bisa sampai di bawah 6 sampai 5. Untuk itu kita harus gunakan. Nah, ini adalah contoh tawas yang kita gunakan, yaitu aluminium sulfat ya, tawas yang kandungan 17%. Ini yang kita gunakan dan itu kita harus pakai secukupnya, nggak boleh berlebihan. Jadi jika airnya kelihatan sudah hijau bening, itu sudah cukup. Jadi jangan terlalu banyak karena itu sangat berbahaya juga, artinya akan membuat asam. Nah, untuk membunuh kuman-kuman itu kita menggunakan kaporit. Nah, ini adalah kaporitnya. Ini tempatnya kita beri contoh. Ini kaporitnya yang 60%. Ini untuk membunuh kuman-kuman yang ikut bersama dengan air. Nah, pemberian kaporit ini pun itu harus terkontrol, saudara. Jangan terlalu banyak ya, karena kalau terlalu banyak akan membutuhkan waktu yang lama sekali untuk menghilangkan bau kaporitnya. Jadi harus secukupnya. Nah, biasanya air yang kita sudah kelola ini kita endapkan bisa sampai 3-5 hari. Itu kandungan kaporitnya, baunya sudah hilang. Jika sudah hilang, itu juga menandakan bahwa air ini sudah siap untuk digunakan untuk leleh yang ada di dalam kolam. Nah, untuk rekan-rekan pembudidaya ikan lele yang sumber airnya dari aliran sungai atau air pahit pengairan sawah ya, itu sebaiknya sebelum digunakan di kolam ikan ditampung dulu ya, sebaiknya ditampung dulu di kolam pengendapan air untuk menguji kualitas airnya ya. Memang kelihatan bening, tapi kita tidak tahu apa mungkin itu ada bibit penyakit yang dibawa atau kandungan pH airnya sangat rendah. Jadi kita perlu tampung dulu, dikontrol. Setelah semuanya itu kita lihat atau bagus, barulah kita bisa menggunakan ke kolamnya supaya ikan-ikannya itu bisa tumbuh sehat. Berikut ini kita akan perlihatkan proses pergantian air ya. Nah, untuk tahap ini kita lakukan proses penyortiran ya. Penyortiran. Nah, kebetulan ikan ini airnya sudah kotor ya. Sudah kotor. Jadi kita lakukan pergantian air sekaligus melakukan penyortiran. Nah, untuk lele yang ini, saudara, karena ini sudah ada 2 kali penyortiran, jadi penyortirannya tidak lagi kita menggunakan ada bak penyortiran itu, tapi kita tinggal memilih saja yang bongsor ya. Yang bongsor itu artinya ada memang lele yang umurnya pertumbuhannya sangat cepat daripada biasanya, daripada yang lainnya. Jadi kita akan kuras habis. Nah, setelah kita kuras habis, kita akan pilih yang besar banget itu kita pindah. Nah, setelah itu baru kita lakukan pergantian air. Nah, untuk kolam ini, jadi pergantian air yang kita lakukan itu kita tidak langsung isi, saudara, tapi kita pindah ya.
Nah, di sebelah ini kebetulan kolam ini kemarin kita sudah ganti air ya, sudah isi. Nah, ini udah siap untuk ditabur. Jadi kita akan memindahkan leleh yang ada di samping kiri saya ini ke samping kanan saya ini, kolam ini. Nah, ini adalah air yang kita sudah sterilkan. Yang seperti di depan saya jelaskan bahwa air ini memang sudah disterilkan dengan menggunakan tawas dan kaporit ya. Dan itu dalam kolam pengendapan kita biarkan sampai 3 sampai 1 minggu. Nah, setelah itu baru airnya kita pindahkan. Dan inilah hasilnya saudara, air yang kita sudah pindahkan. Nah, jadi itu adalah proses sirkulasi pergantian air dan proses penyortiran. Jadi kita sekaligus pergantian air dan melakukan penyortiran. Nah, air yang ada di bawah ini memang hampir sekitar 1 bulan ya baru melakukan pergantian air. Nah, ini jadi kelihatan memang lelenya cukup sehat-sehat ya. Penyortiran itu dilakukan tujuannya untuk menjaga supaya lele ini jangan saling makan, karena lele yang besar itu dominan bisa memakan yang kecil. Nah, untuk itulah kenapa dilakukan penyortiran. Jadi lebih bagus kalau ikannya seragam dan bisa panen. Nah, terus untuk pengelolaan air berikutnya ya, mungkin rekan-rekan mengalami juga seperti yang kami alami. Sumber airnya itu memang sedikit sekali ya, artinya sumber airnya berasal dari sumur, kemudian air sumurnya mungkin udah kering. Biasanya dialami di musim kemarau. Nah, untuk mendapatkan air itu sangat susah. Sedangkan air ikan di dalam kolam itu sudah harus diganti. Jadi kita berbagi kepada rekan-rekan teknik pengelolaan airnya itu supaya air itu bisa bertahan, tidak bau dan tidak terlalu pekat sampai lelenya panen. Bisa bertahan sampai 5 bulan saudara. Di tempat kami itu kita menggunakan probiotik ya. Jenis probiotik yang kami gunakan di sini ada 2 macam ya. Ada 2 macam, di mana probiotik ini memang tidak boleh digunakan bersamaan karena memang saling bertentangan saudara. Nah, salah satunya yaitu yang pertama itu Nitrobacter, terus yang kedua E4. Kalau E4 saya yakin mungkin rekan-rekan pembudidaya lele sudah mengenal dan bahkan bagaimana cara pengaplikasiannya. Untuk Nitrobacter ini secara khusus nanti akan kita bahas bersamaan juga dengan E4 untuk konten berikutnya. Cuma di sini saya kasih gambaran bahwa Nitrobacter ini sangat bagus sekali untuk mengontrol air ya, air jadi tidak berbau karena dia sifatnya mengurai makanan-makanan sisa dari lele itu diolah menjadi makanan yang bisa dimakan kembali lele dan menyebabkan airnya itu tidak bau. Jadi bakteri-bakteri pembusuk itu tidak sempat ada saudara ya. Nah, khusus untuk jenis bakteri ini memang ada kelemahannya bahwa memang tidak boleh kena sinar matahari, dan ini diperuntukkan kepada rekan-rekan pembudidaya lele yang mempunyai kolam dengan ketinggian air itu minimal 1 meter. 1 meter, jadi dia tidak kena sinar. Juga bisa diaplikasikan di kolam yang kedalamannya sekitar 60 sampai 70 cm, tetapi sebagian atau 50% dari kolam itu harus ditutup ya, tidak terkena sinar matahari supaya jenis bakteri ini tidak mati. Dan pengaplikasiannya pun memang harus dengan teliti, ada cara-caranya. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Juga akan membahas bagaimana pemanfaatan E4 yang sebenarnya. Oke, saya kira untuk saat ini cukup sampai di sini. Nantikan konten berikutnya untuk membahas mengenai
pemanfaatan probiotik ini di dalam mengelola air sehingga tidak berbau dan bisa tahan sampai panen, artinya tidak melakukan pengurasan. Oke, terima kasih.